Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh. Dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Husnul. Kali ini kita akan belajar tentang zakat mal atau zakat harta. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan bahagia bersama keluarga. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya anak-anak mengerti tentang pengertian zakat harta dan dalilnya, menjelaskan macam-macam harta yang wajib dizakati, menjelaskan syarat harta yang wajib dizakati, menjelaskan mustahik zakat harta dan hikmah zakat harta, serta mau melaksanakan zakat harta. Baik, kita akan belajar tentang pengertian zakat mal. Zakat harta atau zakat mal ialah mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman, emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Adapun syarat-syarat wajib zakat harta adalah yang pertama Islam, balik, berakal, merdeka, milik sendiri, mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian telah mencukupi haul atau 1 tahun, kecuali untuk buah-buahan atau zakat pertanian atau harta temuan tidak mesti menunggu 1 tahun. Sedangkan macam-macam harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, dan mata uang, harta perdagangan, hasil pertanian, binatang ternak, hasil temuan, barang tambang, dan zakat profesi. Kita akan membahas tentang zakat emas. Batas minimalnya harta atau nisabnya adalah 93,6 gram, zakatnya 2,5%. Sedangkan perak, nisabnya adalah 200 dirham sama dengan 624 gram, zakatnya 2,5%. Sedang nisab mata uang disamakan dengan emas, zakatnya 2,5%. Kemudian harta perdagangan atau perniagaan. Jika barang-barang perdagangan dalam 1 tahun ternyata nilainya seharga emas yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka barang dagangan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sebagai berikut. An Samurata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija shadaqata min alladhi nu'idduhu lil bai'i, rawahu Dar wa Abu Dawud. Artinya, dari Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang kami sediakan untuk dijual. Hadis riwayat Daruqutni dan Abu Dawud. Kemudian zakat hasil tanaman atau pertanian. Untuk ini tidak perlu mencukupi haul atau 1 tahun, tapi dikeluarkannya pada waktu panen. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim, wa atul haqqahu yauma hasadihi. Artinya, dan berikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya. Nisab zakat tanaman atau pertanian yaitu sebesar 5 washaq atau sama dengan 691,200 kg.
zakat yang dikeluarkan sebesar 10% jika tanamannya tidak membutuhkan biaya, dan zakatnya 5% jika selama bertanam membutuhkan biaya. Dan sekarang zakat binatang ternak. Ternak yang wajib dizakati antara lain 1. Unta, 2. Sapi atau kerbau, 3. Kambing. Unta nisabnya 5 ekor dan zakatnya 1 ekor kambing. Sedang sapi atau kerbau nisabnya 30 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau berumur 1-2 tahun yang disebut dengan tabi. Jika 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau berumur 2-3 tahun yang disebut musinnah. Sedang nisab dan zakat kambing adalah nisabnya 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing berumur 2-3 tahun yang disebut ma'zun. Selanjutnya diatur sebagai berikut: 40-120 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing berumur 2-3 tahun. 121-200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing berumur 2-3 tahun. 201-300 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing berumur 2-3 tahun. Hasil tambang berupa emas, perak dan sebagainya apabila sampai memenuhi nisab sebagaimana nisab emas dan perak, maka harus dikeluarkan zakatnya seketika itu juga, tidak menunggu mencapai 1 tahun. Zakat hasil tambang ini sebesar 2,5%. Sedang nisab dan zakat barang temuan adalah jika yang ditemukan emas, maka nisabnya sama dengan emas. Jika yang ditemukan uang, maka nisabnya sama dengan emas. Zakat yang dikeluarkan sebesar 20%. Sedangkan para mustahik zakat mal adalah yang pertama, fakir, miskin, amil atau panitia zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, warim atau orang yang terlilit hutang, sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan seperti orang-orang yang pergi menuntut ilmu, berdakwah dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf atau yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Hikmah zakat yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih dan syukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, antara lain berupa harta kekayaan. Ungkapan rasa terima kasih dan syukur ini diwujudkan dengan memberikan sebagian harta kepada orang yang memerlukan. Yang kedua, dapat menolong orang yang tidak mampu sehingga mereka dapat menunaikan kewajiban mereka. Zakat mengandung pendidikan untuk menjauhkan diri dari sifat kikir, tamak dan loba, serta sifat-sifat tercela lainnya yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia.
Hikmah yang keempat adalah zakat dapat menciptakan hubungan kasih sayang antar orang kaya dengan orang miskin dan ada kemungkinan dapat mengurangi kecemburuan sosial yang diduga dapat menimbulkan kejahatan. Demikian tadi anak-anakku semua pembelajaran tentang zakat mal atau zakat harta. Mudah-mudahan anak-anak mengerti dan memahami zakat mal atau zakat harta. Dan tolong tulislah materi yang telah Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar atau di timeline kelas e-learning. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Semoga membawa berkah. Dan pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tata cara menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan. Tetaplah menjadi anak yang solih dan taatlah kepada kedua orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.